Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Firmansyah dengan nomor NPM 2357051016. Di sini pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video dari studi kasus kode Hamming ya, dari mata kuliah teori bahasa automata. Baik, langsung saja kita mulai. Di sini kode Hamming itu adalah kerusakan data atau kesalahan data yang diterima oleh terminal penerima dalam sistem komunikasi data yang sering terjadi. Hal yang mendasar sebagai penyebab adalah adanya interferensi sinyal luar yang memasuki ke jalur komunikasi. Koneksi lewat penghubung terminal konektor pada layer terendah yang kurang baik. Hal tersebut menyebabkan sinyal gangguan atau noise. Sebagai akibat gangguan tersebut, muncul permasalahan pada data yang diterima oleh penerima berupa data error. Terlebih pada transmisi data serial dengan kecepatan tinggi dan kualitas jalur transmisi yang rendah, kesalahan atau error sangat mungkin terjadi ya. Ukuran banyaknya bit dalam blok data disebut sebagai bit error rate. Terdapat toleransi kesalahan bit dalam sistem transmisi data dan batasan nilai BER yaitu tadi atau bit error rate ya dalam suatu kelompok data 10⁵ bit. Dalam penanganan kesalahan error handling, bit terkirim tahapan utama dalam penerima data adalah deteksi kesalahan bit terkirim. Selanjutnya dilakukan koneksi terhadap kesalahan error. Perbaikan data bisa dilakukan oleh penerima pengirim melalui permintaan pengirim ulang data. Permintaan ini melalui sinyal NAK dari penerima ke pengirim. Konsep dasar dari kode Hamming itu adalah dengan menggunakan bit parity untuk disisipkan pada posisi tertentu dalam blok data. Dengan demikian, kemungkinan untuk dapat digunakan dalam pemeriksaan kesalahan dalam blok data. Aturan yang menyatakan bit Hamming adalah melalui pendekatan 2n. Nilai n dan n adalah bilangan bulat positif. Untuk cara menentukan bit Hamming seperti ini ya. Data misalnya 1011, nyisipan bit Hamming adalah 101x1xx. Dan nilai x ini dapat dipilih 1 atau 0 dan disisipkan pada data. Untuk menentukan jumlah modulo 2 bit 1 agar data berpariti genap, itu bit ke 765431. Jadi ini datanya ya, seperti tadi. Dan langkah selanjutnya adalah menentukan bit Hamming yang harus disisipkan ke dalam bit-bit data. Dalam hal ini, semua bit yang ditandai dengan huruf X adalah tempat posisi bit Hamming yang seharusnya disisipkan. Dengan demikian, data yang semula terdiri dari 4 bit data maka pada akhirnya berjumlah 7 bit. Jadi tabel penentu bit Hamming itu seperti ini ya. Bit Hamming ke-1 posisi 3, 5, dan 7 diberi logika 1, 2 posisi 3, 6, 7 itu diberi logika 0. Pada posisi 5, 6, 7 diberi logika 0 juga. Jadi deteksi data error yang diakibatkan data berubah saat transmisi diasumsikan terjadi perubahan pada bit ketiga dari nilai logika 1 menjadi logika 0, sehingga data yang diterima sebagai berikut. Bit 754321 itu datanya 1010001. Lalu selanjutnya penerapan kode Hamming. Kode Hamming ini digunakan untuk mendeteksi error dan perbaikan kode pesan terkirim. Kode koreksi error adalah sebuah algoritma untuk mendeteksi adanya kesalahan dalam pesan yang dikirimkan.
sekaligus memperbaiki pesan tersebut sehingga pesan dapat tersampaikan dengan benar melalui sistem transmisi data melalui sistem jaringan berbasis pada isi pesan itu sendiri. Sedangkan error dapat terjadi yang disebabkan oleh berbagai sebab, yaitu sebuah bit dalam pesan memungkinkan ditambah, terhapus, atau berubah. Kode koreksi error itu banyak diaplikasikan pada CD player atau hingga speed modem ya dan cellular phone. Deteksi error ini lebih sederhana dibanding perbaikan sebuah error. Jadi sebagai contoh pengujian, digit sering kali dijumpai secara embedded pada sejumlah credit card dengan tujuan mendeteksi kesalahan. Ini berikut adalah contoh bagaimana mendeteksi dan perbaiki kesalahan pada pesan yang dikirimkan. Di aturan mainnya itu data yang asli ini dikirimkan dinyatakan dalam variabel DI dan check bit atau CD ya. CJ ya. Seperti ini ya. Contoh terdapat dua buah data D1 sama dengan 1 dan D2 0, D3 hanya 1. Jadi posisi bitnya seperti ini ya. Untuk penyelesaian datanya ini bisa dikirimkan. Jadi yang diperoleh dari contoh kasus penentuan sandi baru dengan metode Hamming ini itu sandi diperoleh dengan menghubungkan sandi lama dengan 4 elemen baru yang diperoleh dari perhitungan di atas. Dengan demikian sandi baru untuk pesan A adalah 1110 0 dan sandi baru untuk ke 32 pesan di atas dapat dilihat pada tabel ini. Oke, baik. Mungkin cukup sekian saja ya. Video studi kasus kode Hamming dari saya. Mohon maaf jika masih ada salah kata atau ada yang kurang dari penyampaian saya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.